Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar, khususnya pembelajar di bidang marketing dan terutama teman-teman mahasiswa yang di semester ini kita akan belajar kembali tentang satu konsep pemasaran. Setelah pada semester sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang manajemen pemasaran. Dan di semester ini ya, di semester kelima bagi teman-teman semester 5, kita akan belajar tentang implementasi dari pemasaran yang sudah pernah teman-teman pelajari semuanya. Dan pada pertemuan pertama ini nanti akan saya sampaikan tentang konsep pembelajaran, pola pembelajaran di lab pemasaran. Nah, karena ini adalah mata kuliah prasyarat, mestinya nanti ketika teman-teman akan belajar bersama di mata kuliah lab pemasaran ini, kita akan melakukan review terhadap materi-materi yang pernah kita pelajari secara bersama-sama. Kita akan mereview setiap bab, kita akan review setiap subbab yang sudah pernah dipelajari di manajemen pemasaran. Dan nanti di mata kuliah ini kita akan banyak mendiskusikan tentang kasus. Kasus-kasus yang ada hubungannya, kasus-kasus yang memang ada kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan. Mulai dari materi yang pertama sampai nanti materi yang terakhir menjelang UAS, nanti kita akan sampaikan beberapa kasus yang mungkin satu bisa kita diskusikan secara bareng-bareng, yang kedua atau kemungkinan mungkin akan dipresentasikan oleh mahasiswa dan nanti juga akan diikuti oleh partisipan yang lainnya. Artinya mahasiswa yang tidak presentasi nanti harus menjadi partisipan dalam kegiatan presentasi tersebut. Nah, teman-teman pembelajar marketing terutama di lab pemasaran, kita mulai di pengantar kali ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya kan, bahwa di mata kuliah lab pemasaran nanti kita akan sampaikan ada 14 bahasan. Saya ulangi, akan kita sampaikan ada 14 bahasan. Mulai dari bahasan yang pertama kita akan kembali mereview sekaligus nanti bagaimana implementasi dari marketing evolution. Yang kedua nanti kita akan memecahkan berbagai macam kasus di elemen dasar marketing. Yang ketiga kita akan membahas dan mendiskusikan tentang pola segmentasi dan bagaimana implementasi dari segmentasi dari satu produk ya, dari satu brand. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang targeting. Ya kan? Dan kemudian di materi yang ke-5 kita akan bicara tentang positioning dan nanti dilanjutkan dengan selling yang ke-6 ya. Yang ke-7 kita akan bicara tentang marketing mix. Nah, agak panjang nanti kalau kita bicara di marketing mix karena nanti kasus yang akan kita bahas bisa jadi itu adalah di perusahaan manufaktur atau mungkin juga bisa jadi kasusnya adalah di perusahaan-perusahaan jasa. Di mana kalau perusahaan jasa mestinya punya karakteristik yang berbeda yang terkait dengan strategi pemasaran terutama di marketing mix. Ya kan? Bagaimana cara meng-create layanan, bagaimana cara mempromosikan layanan dan seterusnya mesti akan berbeda. Itu nanti akan kita bahas di marketing mix. Termasuk nanti kita bicara tentang media promosi dari satu brand tertentu dan nanti akan kita presentasikan. Kemudian yang ke-8 kita bicara tentang diferensiasi. Ya kan? Bagaimana nanti kita akan membedah satu produk, satu perusahaan di mana perusahaan itu memiliki diferensiasi. Teman-teman nanti bisa ingat kembali bagaimana diferensiasi yang bagus itu. Bagaimana diferensiasi itu yang memang memiliki keunikan sehingga mampu menjadikan perbedaannya itu menjadi keunggulan dibandingkan dengan produk-produk kompetitornya, punya keunggulan dibandingkan dengan para produk-produk pesaingnya. Nah, kemudian setelah kita nanti bicara tentang diferensiasi dan kasusnya, kita akan bicara tentang bagaimana proses. Ya kan? Bagaimana proses dalam satu perusahaan, kemudian bicara tentang servis atau layanan atau bicara tentang jasa. Kemudian kita bicara tentang brand ya di materi yang ke-11. Kita akan bicara tentang brand, bagaimana cara mendesain brand, bagaimana brand yang baik, bagaimana brand itu akhirnya akan punya satu kekuatan. Karena pernah kita sampaikan di pemasaran kan, kalau brand itu udah punya kekuatan, maka itu nanti impactnya adalah mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, baik konsumen tingkat akhir atau nanti dalam konsumen bisnis kalau kita bicara di
brand. Kemudian yang ke-12 kita akan mendiskusikan, kita akan menyampaikan satu kasus tentang customer pet. Ya, customer pet atau disebut dengan jalurnya pelanggan. Nanti akan kita mulai dengan membedakan jalur pelanggan di era yang belum terkoneksi dengan yang terkoneksi. Kita review sebentar karena di pemasaran sudah pernah kita berikan, dan nanti bagaimana implementasinya, kita akan bicara tentang kasus. Bagaimana implementasi customer pet pada saat era yang belum terkoneksi dibandingkan dengan bagaimana customer pet pada saat di era yang sudah terkoneksi. Ingat ada perbedaannya, ada 4A dan 5A. Ya kan? Nah, kemudian di materi yang ke-13 kita bicara tentang marketing digital. Ya, kita akan bicara di situ. Dan yang terakhir di pertemuan atau materi yang ke-14 kita bicara tentang marketing konten. 1-14 inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Selain kita akan review tentang materinya, kita juga akan sampaikan beberapa kasus yang harus kita diskusikan secara bersama-sama. Ini tentang materi perkuliahan, teman-teman. Nah, kemudian selain materi perkuliahan, nanti ada komponen penilaian yang harus teman-teman perhatikan. Bahwa komponen penilaian yang akan saya sampaikan di semester ini di mata kuliah lab pemasaran itu, komponennya nanti yang pertama pasti ada UTS, yang kedua pasti ada UAS, ya kan? Nah, masing-masing bobotnya antara UTS dan UAS itu adalah 25%. Kemudian yang lainnya nanti ada mini quiz, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan, baik nanti tugas individu atau tugas kelompok. Dan yang terakhir ada satu penambahan komponen penilaian yang baru di mata kuliah saya, yaitu etika. Ya kan? Etika nanti bisa etika berkomunikasi, etika yang lainnya. Nah, ini adalah komponen penilaian yang harus kita sepakati, ya kan? Sebelum kita akan memulai perkuliahan di semester ini. Nah, kemudian pembagiannya seperti apa, ya kan? Nanti akan saya sampaikan di mini quiz misalkan ya, di mini quiz. Di mini quiz itu nanti akan mencoba menyelesaikan di materi yang pertama dan kedua. Jadi materi yang pertama dan kedua itu nanti sebagai nilai mini quiz. Ingat bahwa materi yang pertama dan yang kedua, kita lihat kembali. Materi yang pertama bicara tentang marketing evolution atau tentang perubahan-perubahan marketing, mulai dari marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0, 4.0, 5.0. Nah, bagaimana nanti mahasiswa mampu membedakan, mengidentifikasi antara marketing 1.0 sampai dengan marketing 5.0. Ingat kembali, marketing 1.0 berarti bicara tentang produk centric, bicara tentang marketing 4.0 bicara tentang marketing digital, marketing 5.0 bicara tentang technology for humanity. Itu ya. Kemudian di komponen nilai kuis atau mini kuis itu nanti masih di sub yang kedua ya, di bahasan yang kedua, di elemen dasar marketing. Elemen dasar marketing nanti juga merupakan bagian yang bisa teman-teman kerjakan, bisa teman-teman diskusikan untuk dijadikan komponen nilai kuis. Nilai kuis tadi yang terdiri dari materi yang pertama, marketing evolution, dan yang kedua adalah elemen dasar marketing itu, gambaran secara singkat mulai dari segmentasi sampai dengan brand. Dan nanti harus teman-teman kumpulkan. Jadi di kuis subbahasan 1 dan subbahasan yang kedua itu teman-teman nanti harus kumpulkan maksimal pada saat ujian tengah semester. Jadi waktunya cukup panjang. Ya, waktunya cukup panjang, bisa sampai sekitar 6 minggu. Silakan nanti teman-teman bisa persiapkan. Nah, kemudian berarti untuk bab yang lainnya, mulai dari bab yang ketiga, mulai dari segmentasi sampai nanti menjelang UTS, berarti UTS nanti sampai di materi yang ke-7 ya. Mulai dari segmentasi, targeting, positioning, selling, kemudian marketing mix, itu nanti akan kita selesaikan sampai dengan pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, apa yang mesti dilakukan mahasiswa ketika nanti kita mendiskusikan, ketika kita nanti bahas bareng-bareng tentang segmentasi, targeting, positioning, selling, marketing mix. Yang pertama, nanti tugas mahasiswa
adalah memilih, ya kan, 1 dari 5 bab tersebut untuk dipresentasikan. Saya ulangi, ya kan, tugas mahasiswa di bab yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh nanti adalah menentukan atau memilih 1 dari 5 bab tersebut untuk dipresentasikan. Bagaimana metode presentasinya? Nanti metode presentasinya itu nanti bisa secara individu atau kelompok. Tergantung nanti pada pertemuan berikutnya akan kita atur. Jadi pada pertemuan yang kedua nanti saya akan kasih Google Form, silakan mahasiswa nanti pilih, tentukan mau ambil bab yang mana, kemudian bagaimana metode presentasinya, nanti kita akan atur kembali ketika kita melakukan perkuliahan secara online ya. By Zoom nanti akan kita diskusikan secara bareng-bareng di situ. Nah, kemudian metodenya sudah, komponennya sudah. Nah, ini tambahan metode pengajaran yang akan kita pakai di lab pemasaran ini. Seperti biasanya nanti ada LMS, kemudian juga ada media komunikasi informasi. Silakan nanti ketua kelas di semester 5 ini, silakan nanti buat grup, akan kita gunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait dengan perkuliahan di lab pemasaran. Dan nanti kita bisa diskusi kita bisa gunakan Google Classroom. Termasuk nanti kalau teman-teman butuh materi-materi tentang review bab sampai subbab sampai yang lainnya, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di Google Classroom. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang bisa teman-teman lakukan? Actionnya apa? Ya kan? 1 yang pasti, harapan saya nanti mahasiswa tetap ikuti perkuliahan. Ya kan, meskipun dengan online tetap semangat ikuti perkuliahan. Kemudian nanti teman-teman kita harapkan bisa aktif berdiskusi, karena sekali lagi mata kuliah kita di semester ini adalah lab. Berarti memang dituntut keaktifan teman-teman semuanya dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua, kerjakan kuis sudah saya sampaikan tadi. Pertemuan yang pertama, kedua itu merupakan komponen nilai kuis. Kemudian untuk bab yang berikutnya nanti teman-teman pilih sebagai bahan untuk presentasi baik secara individu ataupun kelompok. Ya kan? Ini yang di poin ketiga, tindakannya bisa presentasi individu dan kelompok pada bab berikutnya. Ini adalah tindakan-tindakan atau action yang bisa teman-teman lakukan. Silahkan mulai dipersiapkan mulai hari ini sampai nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan di kelas online. Kita akan bicara mulai dari materi yang pertama. Ingat, materi yang pertama kita bicara tentang marketing evolution. Nanti ada kasus di situ, akan kita pecahkan secara bareng-bareng. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya di pengantar kita di mata kuliah lab pemasaran. Ketemu lagi nanti kita di pertemuan berikutnya dan di bab berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.